Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Pada pertemuan hari ini, pada sesi ini kita akan membahas tentang analisa regresi. Nah, di sini kita ketahui bahwa analisa regresi itu ada analisa regresi sederhana dengan 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, sampai n variabel. Nah, pada sesi video ini kita melanjutkan video sebelumnya, yakni pembahasannya adalah tentang konsep dan aplikasi regresi sederhana tentunya. Nah, tujuan akhirnya, yakni kemampuan akhir mahasiswa sesuai dengan CPMK adalah mahasiswa dapat memahami analisa regresi sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis dan menginterpretasikan perhitungan analisa regresi secara manual. Dan yang kedua adalah dapat menganalisis dan menginterpretasikan perhitungan analisa regresi menggunakan SPSS. Media yang kita gunakan adalah InFocus, laptop, internet tentunya, dan video pembelajaran yang telah diupload di link YouTube saya. Adapun materi yang kita bahas, ini sebenarnya ada 3 materi, yakni analisa regresi sederhana, hubungan antar koefisien korelasi dan koefisien determinasi, serta interpretasi hasil. Nah, kita nanti langsung saja ke materi pembahasan, yang pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana menghitung analisa regresi sederhana 2 variabel menggunakan SPSS. Nanti setelah 2 variabel kita kuasain, kita akan lanjut ke 3 variabel. Jika 3 variabel sudah, ke 4 variabel. Jika sudah, sampai ke n variabel. Nah, kita mulai. Di sini kita sampaikan data. Di sini ada data tentang pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. Ini datanya sudah saya sampaikan, sudah berbentuk seperti ini, di mana X sebaran datanya untuk kompetensi dan Y sebagai kinerja. Sebaran data diperoleh melalui data primer melalui skala Likert. Di sini data diperoleh. AN sama dengan 15 dan variabel independennya adalah X, yakni kompetensi, dan variabel Y merupakan kinerja sebagai variabel dependen. Nah, dari kasus ini, apakah X memberikan pengaruh atau apakah kompetensi memberikan pengaruh kepada kinerja, maka yang kita lakukan harus mengolah data ini dengan perintah seperti ini. Yang pertama, tentukan persamaan regresi Y atas X. Ini yang harus kita kerjakan. Yang kedua, lakukan pengujian, yakni linearitas regresi Y atas X. Kita akan ketahui apakah regresi bersifat linear atau tidak bersifat linear. Dan B, signifikansi regresi Y atas X. Dan yang bagian C adalah hitung koefisien korelasi dan koefisien determinasi Y atas X. Baik, sekarang karena ini sesinya adalah menghitung data tersebut menggunakan SPSS, maka kita harus membuka SPSS-nya dahulu. Silakan buka SPSS-nya sampai muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, jika sudah muncul tampilan seperti ini, sudah muncul, yang kita lakukan adalah yang pertama, klik file, open, kita klik datanya. Nah, data ini bersifat semua data diakui. Nah, cuma karena data kita tulis yang di sini adalah menggunakan Excel, maka kita harus membukanya dengan menggunakan Excel. Kita ganti dulu ininya, filenya menjadi Excel. Kita buka. Di sini. Tunggu. Sedang berproses. Nih, di sini sudah ditampilkan X dan Y. Ini subnya X, variabel X dan Y. Sama persis dengan ini. X dan Y.
seperti ini. Ya. Nah, setelah itu apa yang harus dikerjakan? Setelah itu kita akan mengerjakan berikut. Kita cek variabel X dan variabel Y sudah oke. Terus persentase value determinative tipe ada 95 oke. Kita lupakan yang hidden. Nah, setelah itu kita cek dulu sudah sesuai. N sama dengan 15. Jika sudah, kita oke. Kita lihat numeriknya sama persis seperti ini, ya kan? Sama persis dengan Excelnya. Oke. Setelah sama, kita akan merubah X-nya biar lebih ini lebih memudahkan. X underscore ya. Di sini adalah kompetensi ya, ini untuk memudahkan saja, ini untuk memudahkan, jadi untuk memudahkan boleh kita rubah. Dan Y nya underscore kinerja ya, kompetensi mempengaruhi kinerja pegawai. Oke, enter. Oke, kita lihat sudah. X nya adalah kompetensi, Y nya adalah kinerja. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan masuk ke data view. Nah, sebelumnya kalian harus lihat di sini about-nya. Di sini saya menggunakan versi 25 ya, dan tentunya versi 23, 20, 22 dan 25 kurang lebih saja sama. Ya, jadi ini masih bisa perintah-perintahnya masih bisa digunakan di versi lebih bawah. Kita akan klik. Pertama adalah data view sudah, ya kan? Kita akan klik analyze. Kita klik regresi karena yang kita carikan adalah regresi dan klik linear. Seperti ini munculnya. Nah, apa yang harus kita lanjutkan? Value dependent-nya yang mana? Dependent-nya adalah Y. Independent-nya adalah kinerja. Ya kan? Di sini. Setelah itu kita masuk ke statistik. Kita centang model fit. Kita cari R-square change-nya, descriptive, dan estimate. Oke. Kita klik continue. Kita akan uji linearitasnya. Oke. Klik. Sudah muncul seperti ini. Ini model summary, ini model ANOVA. Selanjutnya, sebelum kita bahas yang ini, kita akan kembali lagi ke sini. Kita akan menguji linearitas, apakah dia bersifat linear atau tidak, dengan cara klik analyze, kemudian kita klik compare means, setelah itu kita klik means. Kita akan masukkan Y ke dependent dan X ke independent. Nah, setelah itu kita lihat optionnya. Optionnya sudah muncul. Kita akan cari test of linearity. Test of linearity, kita cek dulu. Kita centang test of linearity yang ini. Setelah itu klik continue. Itu oke. Nah, demikian hasilnya. Kita mulai satu-satu. Kita akan mencari outputnya. Kita akan melihat output yang pertama adalah koefisien.
Di sini koefisiennya kita ketahui bahwa nilai T hitung adalah 2,84 yang ini. 2,84. Nah, kita lihat. Maka persamaan atas konstantanya yang ini minus 6,70 dan beta koefisien regresi adalah 0,367 yang ini. Diperoleh persamaan Y aksen sama dengan min 0,67 plus 0,367X. Nah, dari hasil analisa diperoleh T hitung sama dengan 2,84. 2,84 yang ini. 2,84. Maka P-value yang diperoleh pun sama dengan 0,14 karena ini 2 term, maka signifikansi 0,14 per 2 yakni 0,007 lebih besar, lebih kecil daripada nilai alfanya yakni 0,05 ya. Di sini p-value 0,0014 per 2 sama dengan 0,007 lebih kecil daripada 0,05. Artinya HO ditolak. Maka kesimpulannya adalah kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Oke. Berikutnya uji linearitas. Pada uji linearitas kita akan melihat ANOVA-nya. Cek ANOVA sebelum ke ANOVA. Maka kita akan lihat ANOVA tabel. Pada ANOVA tabel yang di sini, hipotesa statistik yang digunakan adalah H0 adalah Y sama dengan alfa ditambah beta X. Ini artinya regresi linear. H1 sama dengan Y tidak sama dengan alfa plus beta X, regresi tidak linear. Nah, di sini kita akan melihat dari deviasi form linearity-nya atau F hitung TC sama dengan 0,025. Kita lihat di sini. Deviation from linearity diperoleh 0,250, yakni nilai F-nya 0,250. Oke. Nah, untuk linearitas persamaan regresi tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 0,250 atau TC sama dengan 0,250 dengan p-value-nya, signifikansi p-value-nya adalah 0,959. Artinya lebih besar daripada 0,05. Di sini maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dengan kesimpulan persamaan regresi Y atas X adalah linear atau berupa garis linear. Nah, selanjutnya kita akan menghitung ANOVA. Ini ANOVA tabel. Kita lihat sekarang ANOVA-nya. Yang ini. Dalam ANOVA kita akan lihat hipotesa statistiknya dahulu, di mana H0 sama dengan beta sama dengan 0, artinya dia tidak memiliki arti. Dan H1 beta tidak sama dengan 0, artinya regresi mempunyai arti. Nah, kita lihat dari ANOVA-nya. Di sini F sama dengan 8,145. 8,145. Nah, nilai 81,45 dengan p-value 0,014 lebih kecil daripada alfa 0,05.
maka artinya HO ditolak. Kesimpulannya adalah regresi Y atas X adalah signifikan atau kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji signifikansi koefisien korelasi. Kita lihat hipotesanya dahulu. Hipotesanya adalah hipotesa statistik yang digunakan dalam signifikansi koefisien korelasi X dan Y, di mana HO, rho sama dengan 0 dan H1, rho tidak sama dengan 0. Dengan koefisien korelasi, kita lihat koefisien korelasinya adalah R. Kita lihat di summary. Ini R, koefisien korelasinya atau R sebesar 0,621 A untuk prediktor terhadap kompetensi. Ini adalah koefisien korelasinya. Ya. Artinya R sama dengan 0,621 dan F hitungnya di sini adalah 8,145 yang ini, dan P value-nya adalah 0,014, lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,05. Hal ini berarti HO ditolak. Kita lihat HO ditolak, yang memiliki kesimpulan bahwa koefisien korelasi X dan Y adalah signifikan, memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, sedangkan koefisien determinasi atau R², di sini kita lihat koefisien determinasi R-nya. Koefisien determinasi E-nya atau di sini R² sebesar 0,385, yang mengartikan bahwa 38,5% variasi variabel kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh variabel kompetensi. Nah, di sini interpretasinya bahwa kinerja pegawai memberikan pengaruh, atau di sini koefisien korelasi X memberikan pengaruh pada Y secara signifikan. Gitu. Yang artinya kompetensi memberikan pengaruh kepada variabel kinerja pegawai sebesar 38,5%. Baik, demikian. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.